Salam, perkenalkan nama saya Justina Pajira dari Program Pendidikan Agama Kristen NIM 24020111, mata kuliah Misiologi, dosen pengampu Juliana Loes MPD. Tema yang kami bawa, yang saya bawa juga, yaitu tentang misi. Nah, ayat firman Tuhan yang mengatakan Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, teman-teman, tema yang saya ambil yaitu percaya, bertindak, dan mengalami Tuhan, atau seringkali disebut sebagai amanat agung. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, amanat agung ini adalah tugas yang dipercayakan Tuhan kepada kita sebagai pengikutnya. Namun, untuk melangkahnya kita harus percaya, bertindak, dan akhirnya mengalami kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Yang harus kita lakukan dalam setiap kehidupan kita, yang pertama teman-teman, percaya dan melangkah dalam misi Tuhan. Nah, kita harus berani berprinsip dan melangkah, meskipun situasi di sekitar kita tidak selalu memberikan kepastian teman-teman. Dalam menjalani amanat agung, kita tidak menunggu bukti terlebih dahulu, baru percaya dan bertindak teman-teman. Sebaliknya kita percaya kepada Tuhan terlebih dahulu, lalu bertindak, dan melalui tindakan iman itu, kita akan melihat dan mengalami bukti penyertaan Tuhan. Tuhan selalu menunjukkan tanda-tanda langsung seperti yang kita harapkan. Ada kalanya kita merasa seolah-olah membiarkan kita berjuang sendiri, menghadapi tantangan dan pergumulan tanpa jawaban yang segera, teman-teman. Namun itu saat di mana iman kita diuji, teman-teman. Kita harus percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia bekerja dalam cara yang seringkali tidak terlihat oleh mata manusia, teman-teman. Tetapi pernyataannya nyata bagi mereka bagi kita yang tetap berjalan dalam iman. Saat kita melangkah dan yakin penuh kepadanya, kita akan melihat bagaimana Tuhan membuka jalan, menguatkan langkah, dan menjalankan apa yang kita butuhkan, teman-teman. Tidak ada perjalanan iman yang sia-sia. Setiap langkah yang kita ambil dan percaya kepadanya akan menantangkan pertumbuhan kedewasaan rohani dan penuhan janjinya kepada hidup yang akan datang. Hal yang kita lakukan yang kedua, teman-teman, mengerti dan melakukan kehendaknya. Nah, bagian paling mulia dalam hidup ini adalah mengerti apa yang Tuhan kehendaki dan bagaimana kita melakukan dengan sepenuh hati. Hidup bukan hanya tentang mencari kenyamanan atau mencapai tujuan pribadi, tetapi tentang bagaimana kita menjalani setiap langkah dalam kehendak Tuhan. Amanat agung bukan sekadar menyampaikan Injil, tetapi juga membimbing orang lain kepada kehidupan yang benar di dalam Kristus. Itu berarti bahwa sebelum kita dapat menjadi terang bagi orang lain, kita sendiri terlebih dahulu hidup dalam ketaatan penuh kasih dan kepadanya. Ketaatan dan kepada Tuhan seringkali menuntut kita untuk mendapatkan dari kita kenyamanan dan bahkan rencana pribadi kita. Ada saat-saat kita harus menyampaikan persoalan dan pergumulan pribadi demi tujuan yang lebih besar. Tetapi memenuhi kehendak Tuhan tidak membawa keambilan baginya. Hidup dalam ketaatan bukan sekadar tentang mengikut aturan. Nah, teman-teman, kita hidup di dunia ini hanya untuk kalau kita anak di luar sana, teman-teman, malah kita harus mengikuti Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan kita jangan hanya mengikuti aturan saja, teman-teman. Tapi bagaimana kita hidup dalam ketaatan dan kepribadian Tuhan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Kita ada saat ini karena Tuhan yang selalu menyertai dalam setiap kehidupan kita. Dan kita hidup, kita bernafas, Tuhan yang memberikan nafas kehidupan yang sangat luar biasa bagi kehidupan kita. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, langkah yang pertama menuju pertumbuhan rohani adalah hidup benar dan setiap aspek kehidupan. Bukan hanya demi momen-momen besar, tapi juga dalam hal kecil dari menit ke menit, teman-teman. Nah, kita sebagai generasi muda, teman-teman. Nah, di mana kita senang, kita meninggalkan Tuhan. Nah, ketika kita susah, kita datang kepada Tuhan. Datang bukan begitu, teman-teman. Bagaimana kita mendekatkan diri kepada Tuhan, kita mulai dari sekarang, teman-teman. Bahwa apapun yang kita lakukan di dunia ini, teman-teman,
marilah kita hanya menyenangkan hati Tuhan, teman-teman. Dan kita harus belajar dari hal-hal kecil. Dan kita harus taat dalam setiap proses yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita berproses, bukan hanya berproses saja, tetapi kita bagaimana caranya kita berproses, tetapi bagaimana kita berprogres, teman-teman, dalam Tuhan. Kita diajarkan bagaimana Tuhan memberikan kita rencana yang paling mulia bagi kehidupan kita, teman-teman. Nah, di dunia ini, teman, kita selalu mengalami bagaimana penderitaan orang-orang di luar sana. Dan kita juga harus belajar bagaimana kita mengalami kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, saya melihat generasi-generasi sekarang, ketika generasi ini berani melangkah dalam iman, baik melalui media sosial, pelayanan, dan gereja, maupun kesaksian hidup, mereka akan melihat bagaimana Tuhan bekerja. Misalnya banyak orang telah bertobat hanya menonton video kesaksian, membaca postingan rohani, atau merasakan kasih Tuhan dalam tindakannya antara bagi orang Kristen. Nah, teman-teman, saya juga bersyukur saya ada di tempat ini, teman-teman. Saya diajar bagaimana saya mengalami demi proses untuk mengenal Tuhan, teman-teman. Bagaimana Bapak Rohani kami mengajarkan bagaimana kami harus mengubah karakter kami, mengubah hal-hal duniawi kami, selalu mengandalkan Tuhan di setiap kehidupan kami. Kita, teman-teman, kita harus belajar dari hal itu, teman-teman. Saya juga baru sadar saya sampai di tempat ini, teman-teman, karena itu kasih Tuhan yang sangat nyata dalam kehidupan kita. Tuhan sangat baik dalam kehidupan kita, teman-teman. Kita hidup di dunia ini, teman, kita jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Kita harus belajar bagaimana caranya kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Bagaimana kita menjalankan misi-misi yang ada dalam kehidupan kita, teman-teman. Apapun yang kita lakukan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, teman-teman. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada akhirnya tugas kita bukan hanya sekadar mengabarkan Injil, teman-teman, tetapi bagaimana kita menjadi garam dan terang bagi dunia ini, teman-teman, dan bagi sesama kita yang ada di sekitar kita, teman-teman, yang membawa dampak nyata di zaman ini, teman-teman. Generasi sekarang memiliki lebih banyak alat dan kesempatan untuk memenuhi amanat agung. Tantangannya adalah apakah kita siap untuk percaya, bertindak, dan mengalami kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Itulah pertanyaan pribadi bagi kita. Biarlah pertanyaan ini menjadi jawaban dalam setiap pribadi dan setiap pergumulan kehidupan kita, teman-teman. Ketika kita nanti menghadapi tantangan pengadilan Allah, Tuhan akan bertanya, kita berasal dari gereja mana, doktrin apa yang kita anut, atau jabatan kita di gereja. Tetapi Tuhan ingin melihat pribadi anaknya, gelarnya dalam hidup kita. Teman-teman, kita ada, sekali lagi kita ada di dunia ini hanya untuk kasih Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita, teman-teman. Mari, teman-teman, kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan, teman-teman. Kita harus belajar bagaimana kita menjadi orang-orang yang menjadikan Tuhan terutama, bukan menjadikan Tuhan yang kedua dan yang ketiga, teman-teman. Kita harus menjadikan Tuhan yang pertama, teman-teman. Bagi kita menjalani hidup ini. Tetapi ketika kita menjalani hidup ini juga, teman-teman, kita harus beralasan dengan kasih, ketaatan. Dan ketika kita mengalami proses, teman-teman, itu sulit, teman-teman. Ketika berproses memang sulit, teman-teman. Tetapi bagaimana kita mendekatkan diri kepada Tuhan, teman-teman, itu ada hal yang sangat penting bagi hidup kita. Kita harus belajar. Apapun yang kita lakukan, teman-teman, mari kita harus menyenangkan hati Tuhan. Kesimpulan yang saya bawakan, yang saya ambil dari yang saya khotbahkan, yaitu lepaskanlah diri kita dari segala ikatan dunia, bertindaklah dalam menjalani amanat agung, maka kita akan mengalami kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Dan inilah akhir khotbah saya. Demikian. Terima kasih atas partisipasinya. Shalom.